perjalanan kita menuju Lazis Nurul Falah di Ketintang. Ayo guys. Dalam wawancara guys. Saksikan video kita. I think I like when it rains. You don't need to go to the light. And what it's like to feel your pain. Now I'm okay if you're alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya izin mewawancarai Bapak mengenai mata kuliah kami yaitu perilaku organisasi khususnya dalam materi kepemimpinan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mediana dan teman saya Muhammad Irsyad Tabiuddin. ya dan Bapak. Saya Muhammad Irun Najib selaku manajer program dan pendayagunaan Lazis Nurul Falah. Nah, pas banget untuk wawancara kali ini materi kita kepemimpinan dan Bapak juga selaku manajer di sini. Kita ada beberapa pertanyaan, Pak. Ada 4 pertanyaan. Iya. Mungkin yang pertama akan disampaikan sama teman saya pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, Iya. bagaimana Bapak mengelola dan memotivasi tim untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dan zakat? Mungkin itu. Oh iya. Yang pertama bagaimana kita mengelola dan memotivasi tim dalam mengelola manajemen zakat sendiri. Yang pertama yang kami lakukan adalah melakukan maintaining atau program rapat secara rutin. Ada rapat sifatnya harian, mingguan, bulanan, triwulan, terus kemudian ada rapat tahunan. Gunanya untuk apa? Yang pertama adalah bagaimana memahami kondisi masing-masing karyawan yang ada di Lembaga Amil Zakat Nurul Falah ini. Sebab tidak setiap hari mereka selalu dalam keadaan fit di dalam bekerja. Entah itu ada faktor eksternal atau faktor internal yang mempengaruhi mereka. Contoh di dalam faktor internal adalah bagaimana beban kerja yang mereka pikul ternyata menjadi beban dan tidak bisa mereka selesaikan. Kalau problem dari eksternal adalah biasanya dari keluarga mereka, entah anaknya sedang sakit, istrinya sedang punya masalah dan sebagainya, itu bisa diselesaikan dengan rapat harian, bagaimana menanyakan kabar dengan mereka, terutama tentang terkait motivasi lingkungan kerja itu supaya mereka punya pandangan bahwa bekerja itu bukan sebuah hal yang menjadi beban, tetapi bagi mereka harus ada perasaan di mana bekerja itu sebagai pola ibadah mereka, sebagai memperkuat ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara itu kita juga memotivasi kepada para karyawan yang ada di sini tadi bahwa jangan melupakan ibadah. Maka ibadah adalah sesuatu yang utama. Di antara keutamaan ibadah yang harus dilakukan adalah ibadah-ibadah yang wajib, kemudian baru ibadah-ibadah sunnah seperti bekerja ini. Kemudian motivasi mereka adalah bagaimana kita melihat kebutuhan mereka. Tadi yang saya katakan ada internal dan juga eksternal. Kalaupun kebutuhannya adalah internal untuk lembaga ini, maka kita berikan pendampingan mereka kepada hal-hal yang mereka tidak bisa. Misalkan mereka tidak bisa
dalam ranah mengkonsep suatu kegiatan, maka kita melakukan pendampingan, kita kasih tutor kepada mereka bagaimana melakukan itu. Kemudian juga kalau itu dari eksternal, maka kita berikan pendampingan secara edukasi bagaimana menyikapi, membagi perasaan itu supaya mereka bisa bekerja lebih baik, dan juga tidak lupa bagaimana urusan eksternal mereka juga terselesaikan dengan baik gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai manajer, bagaimana Bapak akan menangani konflik dalam perbedaan pendapat dalam tim lembaga zakat? Kalau di kita dalam menangani perbedaan konflik, tentunya yang pertama menganut konsep syariah, yakni muasyarah bil ma'ruf, ya, dengan bermusyawarah untuk mencapai yang namanya kebaikan itu sendiri. Tetapi kemudian langkah yang kedua, ketika musyawarah tidak menemukan jalan tengah bersama-sama, maka kita melakukan voting atau suara mana yang diterima paling banyak, maka itu yang kita lakukan. Plus kemudian plus minus bagaimana nanti keputusan itu harus diterima oleh semua pihak, meskipun mereka kalah suara dalam ranah voting, ya suka atau tidak suka, karena itu sudah menjadi keputusan yang banyak. Pun kita bisa melihat begitu pula bagaimana di ranah hukum atau pengadilan juga begitu. Kalau hakimnya memutuskan banyak yang iya, maka yang sebagian yang harus ikut dengan iya, maka di perusahaan juga kita melakukan seperti itu. Entah. Mungkin kalau setelah sudah tidak mau, terus kayak pas dalam pengerjaan itu kayak jadi kayak nggak mood, terus itu gimana Pak? Nah, kalau dari situ kita kembalikan ke pendampingan tadi yang di awal, kemudian kita melihat jadi standar setiap karyawan itu ada nilai-nilai poin yang tertata, maka dari itu kita bisa melihat dari situ kinerja dia hari ini poinnya pada poin apa, entah itu poin A cukup perfect, poin B cukup saja, atau poin C mereka dirasa kurang, atau poin D mereka sangat kurang. Maka itu bisa kita pantau dari ada yang namanya pantauan ibadah yaumiyah, kemudian ada pantauan target harian, ada pantauan pengembangan harian. Itu kita bisa melihat dari situ. Ketika mereka dari keputusan tadi kok seperti itu, maka ya keputusan yang pertama kita tadi melakukan pendampingan bagaimana mereka bisa kembali lagi bekerja secara profesional. Kemudian yang kedua, kalau mereka masih tak seperti itu, maka kita berikan teguran. Kemudian sampai yang paling buruk yang ketiga, ya mereka kita beri SP, surat peringatan itu untuk mereka bisa pergi meninggalkan lembaga ini, bahwa kalau mereka sudah menerjunkan diri ke lembaga ini, maka harus komitmen dengan keputusan yang ada di lembaga ini. Artinya kita sudah memfasilitasi kalau mereka tetap tidak sesuai dengan target yang kita targetkan, itu sama saja mereka dengan meludah di sumur, mereka di tempat di mana mereka meminum air tersebut. Nah, seperti itu. Ya, mungkin ini ada lagi Pak. Bagaimana Bapak akan menangani konflik eksternal dalam kerjasama antar lembaga zakat? Kalau kita menangani konflik eksternal, biasanya ini sudah ranahnya dengan para pimpinan, ya. Bagaimana sikap lembaga ini mau dikemanakan. Maka kita harus ada rapat antar pimpinan untuk membicarakan ini. Bagaimana keputusan lembaga itu akan mengambil sikap di antara pergesekan pendapat tadi atau kebutuhan dengan pihak-pihak eksternal. Kalau gesekan eksternalnya hanya dengan karyawan-karyawan setingkat staf dan lain sebagainya, kita selesaikan secara duduk empat mata seperti ini begitu. Mau apa lagi yang ditanyakan? Nah, mungkin ini terakhir Pak, apa tantangan utama yang dihadapi oleh seorang manajer pada suatu lembaga zakat dalam menjalankan tugas? Kalau tantangan utamanya, yang pertama kita harus memiliki perasaan yang profesional terlebih dahulu. Bagaimana kita memimpin berjalannya program target-target yang ada di lembaga amil zakat ini, sehingga itu menjadi suatu perilaku contoh bagi yang lainnya. Kalau kita sendiri tidak menjadi role model, maka
staf-staf yang lainnya juga akan punya perasaan meniru pimpinannya seperti apa. Tetapi juga kita juga harus punya pantauan pantauan nilai yang bisa kita pantau terkait standar bagaimana masing-masing staf itu melakukan pekerjaannya. Nah, yang pertama kita menjadi role model, yang kedua harus punya nilai bagaimana setiap staf tadi melakukan pekerjaannya harus terukur. Tidak bisa kita di dalam lembaga atau perusahaan manapun pekerjaan itu hanya berlaku intuitif, ya berarti kira-kira gitu kan, atau kira-kira saja tidak bisa. Kalaupun seperti ilmu pengetahuan kira-kira saja itu bisa menjadi sebuah ilmu, tapi kalau di sini kita punya sesuatu yang jelas, harus punya arah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, melakukan reward and punishment. Jadi mereka yang sudah mencapai target memuaskan bahwa kita memberikan mereka reward, tapi mereka yang tidak mencapai target maka kita berikan punishment atau hukuman yang sepadan dengan apa yang mereka lakukan begitu. Terus apa lagi tadi? Sudah sih Pak. Oh iya. Ada lagi tanyain? Udah. Oke Pak, itu Ya. saja yang kami tanyakan mengenai kepemimpinan dalam materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Langsung mulai, Iya, Bu. ayo mulai. A few moments later. wawancara kepemimpinan bersama bersama manajer dari Lazis Nurul Falah, yaitu manajer program dan pendayagunaan. Ya, itu tadi video kita, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen guys. Gak Set, motor mati gak Set? Mati lah, pernah aku.